yang mengawali pernyataan Rasulullah tersebut. Ya. Nah, Rasulullah dalam sebuah majelis itu bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian siapakah makhluk yang paling mempesona keimanannya itu? Maka adik-adik sekalian, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, yang paling mempesona keimanannya itu adalah para malaikat. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana mungkin mereka tidak beriman, sementara mereka itu senantiasa melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu ya Rasulullah, yang mempesona keimanan itu adalah para nabi, para rasul seperti dirimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, bagaimana mungkin kami para nabi, para rasul tidak beriman, sementara wahyu diturunkan Allah kepada kami. Kalau begitu ya Rasulullah, yang mempesona keimanannya itu adalah kami, para sahabat-sahabatmu ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin kalian tidak beriman? Kalian hidup bersamaku, menyaksikan apa yang aku saksikan. Sungguh bukan kalian yang mempesona keimanannya. Nah, terheran-heran teman-teman sekalian atas pernyataan Rasulullah tersebut, para sahabat kemudian balik bertanya, ya Rasul, siapakah orang yang paling mempesona keimanannya itu? Maka Nabi mengatakan, yang paling mempesona keimanannya itu adalah umat yang hadir setelah kalian, setelahku, yang beriman kepadaku, yang jauh jaraknya denganku, zamannya denganku, namun mereka mempercayaiku, mereka iman kepadaku, dan mereka menghidupkan sunnah-sunnahku. Sungguh mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan aku rindu kepada mereka. Ya. Nah, jadi ada di sekalian yang berbahagia, bahwa Rasulullah itu menyebut kita ini sebagai ikhwani, menyebut diri kita sebagai saudaranya. Untuk menunjukkan betapa Rasulullah tersebut demikian rupa perhatiannya kepada kita. Maka tadi kita lihat di dalam tayangan yang ditampilkan oleh teman-teman Yuk Ngaji, digambarkan betapa Rasulullah bahkan ketika beliau meninggalkan dunia fana ini, beliau bertanya, ummati, ummati, ummati. Jadi betapa luar biasa besarnya cinta Rasulullah tersebut kepada kita semuanya. Nah, maka dari selain yang berbahagia, kita perlu melihat ini. Dua kejadian bagaimana maulid ini dikaitkan dengan Sumpah Pemuda dalam konteks bagaimana kita menjadikan itu sebagai semacam momentum emas kebangkitan kita. Wake up tadi itu. Ya. Nah, ada sekalian berbahagia. Saya akan tampilkan beberapa slide yang barangkali akan membantu kita di dalam perbincangan kita pada kesempatan malam kali ini. Sehingga obrolan kita tidak semata-mata melebar ke sana kemari, tetapi ada guidance yang membuat pembicaraan kita menjadi lebih terarah dan lebih berbobot ya. Nah, karena itu saya permisi kepada teman-teman penyelenggara, saya akan menampilkan beberapa slide pada kesempatan malam kali ini. Oh, sepertinya tidak memungkinkan ya. Oke, baik. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, Rasulullah itu mengatakan orang yang mencintai itu ada tiga. Ya. Jadi kita ini akan disebut mencintai seseorang atau mencintai Rasulullah itu kalau kita melakukan tiga hal dalam hidup kita. Nah, ini ada sebuah hadis, adik-adik bisa lihat di dalam kitab Nasaihul Ibad, ditulis oleh Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi Al-Bantani. Ini beliau mengatakan orang dikatakan mencintai itu tandanya ada tiga. Jadi kita bisa terapkan ini baik kepada objek yang sifatnya empirik seperti manusia, seperti Rasulullah, atau bisa juga kepada sesuatu yang sifatnya tidak kasat mata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya ya. Dan Nabi mengatakan adik-adik sekalian, tanda orang yang beriman mencinta itu ada tiga ya. Sidqul mahabbati fi salasihi sal. Tanda cinta sejati itu ada tiga. Yang pertama, ya, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairi. Ya, yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Dan yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Terima kasih, ini host sudah memberikan kesempatan saya berbagi slide ya. Oke. Belum bisa ini kayaknya. Saya bagi share slide-nya belum memungkinkan.
Oke, coba nanti penyelenggara diatur kembali agar slide bisa saya tampilkan ya. Oke. Nah, jadi kata Rasulullah adik sekalian, ada 3 tanda orang-orang yang mencintai itu. Pertama, orang yang mencintai itu akan berbicara dengan orang yang dia cintai, dengan objek yang dia cintai, bukan dengan objek yang tidak dia cintai. Dia akan berbicara. Nah, kita lihat bagaimana itu kita implementasikan terhadap baginda Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah itu dengan mencari kesempatan untuk berbicara. Ya, tentu kita bertanya-tanya, wah Rasulullah itu kan sudah wafat nih. Kita tidak mungkin itu berdialog, berbicara dengan Rasulullah. Tapi adik-adik sekalian ternyata tidak. Ya, di dalam Al-Quran itu disebutkan ya bahwa Rasulullah itu walaupun secara jasadiah sudah meninggal dunia, tetapi ruhani beliau itu senantiasa menyaksikan kita. Bukankah di dalam sholat itu kita sering tuh mengatakan di dalam tasyahud kita, makasih. Oke, sebentar adik sekalian, saya belum. Ya, saya akan membagikan beberapa screen kepada adik sekalian untuk membantu perbincangan kita. Ya. Semoga bisa dilihat. Mohon maaf, host bisa melihat presentasi saya? Halo, Mas Danu, bisa melihat saya? Nah, ini hadis yang tadi saya nukilkan buat adik-adik semuanya. Jadi itulah tanda orang yang mencintai Rasulullah itu ada 3. Ya, kalian bisa lihat di situ ada 3 tandanya. 1, ya, dia akan berbicara kepada Rasulullah, dia akan berkumpul dengan Rasulullah, dan dia menyenangkan baginda Rasulullah. Berbicara kepada Rasulullah itu bisa kita lakukan dalam konteks misalnya di dalam sholat kita. Ya, ketika kita mengatakan Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Nah, ungkapan ketika kita mengatakan itu adalah bentuk dialog kita. Dialog kita berbicara kepada Rasulullah itu lewat sholat yang kita kerjakan. Makanya Ibnu Athaillah, ya, seorang ulama mengatakan sholat itu memiliki posisi spesial karena seluruh kebaikan ibadah itu ada di dalam sholat kita. Kita baca Al-Quran di situ, kita berzikir di situ, kita berdoa di situ, dan kita membaca sholawat di situ. Ya. Nah, jadi ketika kita mengerjakan sholat itu, adik-adik, kita sedang berbicara kepada Rasulullah. Lalu kita mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang kita sampaikan di dalam sholat itu adalah bentuk momentum perbincangan kita kepada Rasulullah. Ya, syukur nih kalau kita bisa berkesempatan untuk datang ke Madinah, kita bisa melaksanakan haji atau umroh ke makam Rasulullah, berdialog, menumpahkan rindu kita ke Rasulullah, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Nah, yang kedua disebutkan wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Kita akan bersenang berkumpul dengan Rasulullah. Nah, sekali lagi barangkali kita akan bingung juga tuh bagaimana nih kita akan berkumpul dengan Rasulullah. Nah, cara kita berkumpul dengan Rasulullah, adik-adik sekalian, berbahagia tentu saja dengan kita ini berusaha memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran atau di dalam khutbah, ya,
kita sering mendengar ungkapan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya. Jadi memang kita diajarkan untuk memperbanyak sholawat. Satu sholawat yang kita ucapkan untuk baginda Rasulullah dan keluarganya itu berbalas dengan 10 sholawat yang Allah berikan untuk kita. Jadi luar biasa, ya. Nah, kemudian adik sekalian, yang ketiga itu adalah menyenangkan baginda Rasulullah. Nah, ini adalah bentuk lain dari bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah itu kira-kira perwujudannya semacam itu. Begitu. Terkait dengan yang terakhir, adik-adik sekalian, saya teringat ada sebuah kisah, ya, sebuah cerita yang ini menarik sekali. Jadi Syahdan ada seorang ibu-ibu, seorang ibu-ibu yang sudah tua. Ya. Ini cerita sejati, adik-adik sekalian. Jadi cerita ini saya baca dalam sebuah buku di sebuah tempat di Madura. Ya. Ada seorang ibu yang setiap hari datang ke sebuah masjid di Madura itu. Nah, ketika selesai sholat zuhur, dia senantiasa mengumpulkan ya daun-daun yang meranggas, yang jatuh dari pohon yang ada di pekarangan sebuah masjid. Ya. Nah, tiap hari beliau mengumpulkan daun-daun itu, lalu memasukkannya ke dalam karung dan seterusnya begitu. Ya. Nah, ternyata kejadian perilaku si nenek ini, adik-adik sekalian, diperhatikan oleh para jamaah. Lalu kemudian mereka bersepakat, bermufakat, ya udahlah daripada kita ini membuat nenek itu kesulitan, kita bantu saja. Akhirnya mereka sepakati, adik-adik sekalian, pohon di halaman masjid itu ditebang sedemikian rupa. Nah, begitu ibu itu datang, si nenek tadi datang menuju masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, dia terperanjat karena dia mendapatkan pohon yang biasa dia kumpulkan daun yang jatuh itu tidak ada di situ, sudah dipotong. Dia menangis sejadi-jadinya, dia meraung sejadi-jadinya. Lalu dari sekalian, dalam situasi membingungkan itu, para jamaah kemudian mengutuslah seorang kiai. Jadi diminta untuk menanyakan sekaligus menghibur, menenangkan si ibu ini tadi. Nah, di hadapan sang ibu, Pak Kiai ini bertanya kepada si ibu. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu nangis? Kenapa ibu bersedih? Kami sengaja menebang pohon ini agar ibu tidak capek untuk mengumpulkan daun-daun yang jatuh berguguran di halaman masjid kita ini. Lalu dari sekalian, si ibu itu kemudian setelah agak tenang menjawab pertanyaan Pak Kiai tadi. Pak Kiai, saya akan menjawab pertanyaan Pak Kiai, tapi tolong jawaban saya ini jangan Pak Kiai sampaikan kepada orang lain sampai dengan saya meninggal dunia. Kalau saya sudah meninggal dunia, Pak Kiai boleh menceritakannya kepada orang lain. Tapi sejauh ini, selama saya masih hidup, rahasiakan jawaban saya ini. Nah, ini sekalian, singkat cerita, si nenek ini sudah meninggal dunia, ya. Dan artinya saya boleh dong menceritakannya kepada adik-adik semuanya, ya. Nah, juga itu pun saya dapat dari buku, gitu ya. Nah, Pak Kiai itu mengatakan, beginilah jawaban dari si nenek itu. Pak Kiai, saya setiap hari datang ke masjid ini. Setelah sholat zuhur, saya kumpulkan daun-daun yang jatuh, yang ada di perkarangan masjid ini. Nah, setiap satu helai daun yang saya masukkan ke dalam karung itu, Pak Kiai, saya senantiasa membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena saya sadar diri, Pak Kiai, saya ini amalnya sedikit, ilmu saya sangat sedikit. Ya, dosa saya sementara berlimpah banyak sekali, Pak Kiai. Maka satu-satunya cara bagi saya untuk menyenangkan Rasulullah adalah dengan cara semacam ini. Makanya saya sangat sedih ketika ketika pohon ini ditebang sedemikian rupa. Saya tidak punya kesempatan untuk berbuat kebaikan seperti sebelumnya. Nah, dari sekalian yang saya hormati, sahabat Yuk Ngaji dimanapun berada, coba simak baik-baik cerita ini. Betapa Rasulullah itu, betapa ibu ini tadi demikian besar cintanya kepada Rasulullah. Ya, beliau menyadari bahwa Rasulullah itu mencintai kebersihan. Beliau menyadari bagaimana Rasulullah itu adalah sosok yang sangat layak untuk dicintai. Kadang saya heran itu ya, ada orang yang mengecam peringatan Maulid Nabi,
Tetapi mohon maaf sekali, tidak pernah lupa dengan ulang tahunnya, dengan organisasinya. Ini kan menjadi sebuah paradok, ya, menjadi sebuah paradok. Padahal Rasulullah itu lebih layak untuk kita cintai ketimbang diri kita pribadi, gitu loh. Nah, maka dari sekalian berbahagia, 3 ciri yang tadi saya sampaikan dalam slide saya tadi itu menjadi semacam cerminan kepada kita. Apakah kita sudah benar-benar mencintai Rasulullah ataukah tidak? Apakah kita sudah berbicara kepada Rasulullah? Apakah kita sudah apakah kita senang berkumpul dengan Rasulullah ataukah tidak? Sudahkah kita kemudian menyenangkan Rasulullah dengan amal-amal kita? Ya. Nah, kalau ini belum ada di sekalian, itu pertanda bahwa kita ini belum betul-betul bagian dari umatnya baginda Rasulullah. Padahal kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau manakala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, tetapi ada di sekalian, ini tanda-tanda ini bisa kita sempurnakan lagi dengan melihat sebuah ayat. Ya, nih saya kembalikan lagi kepada slide saya. Saya tampilkan ayat yang barangkali menjadi bahan renungan untuk kita semuanya. Oke. Saya kembali ke slide lagi, adik-adik sekalian. Oke, mohon maaf ini loadingnya agak lambat ya. Nah, ayat yang relevan terkait dengan Maulid Nabi ini ada sebuah ayat yang adik-adik sekalian bisa lihat itu di dalam Al-Qur'an di surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29 ya. Nah, ayat ini adalah ayat yang bisa menjadi bahan rujukan kita untuk kembali merenung apakah kita sudah betul-betul menjadi pengikut Rasulullah ataukah tidak. Oke. Nah, ini ayatnya di sekalian. Muhammad Rasulullah ruhama ubainahum, Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujjada yabtahu min fadlillah wa ridwana min fadlillahi wa ridwana simahum fi wujuhim min asari sujud ya. Nah, ini ayat yang barangkali adik-adik sudah sangat familiar ya terhadap ayat tersebut. Nah, dalam ayat tersebut adik-adik sekalian kita bisa melihat ada beberapa tanda yang ditunjukkan oleh orang-orang yang meneladani baginda Rasulullah. Yuk kita lihat satu demi satu. Ya, kita lihat satu demi satu. Oke, yang pertama adik sekalian, tanda yang melekat pada orang-orang yang mencintai Rasulullah itu di dalam ayat yang tadi saya nukilkan itu adalah tegas terhadap kekufuran. Ya, nah ini sikap tegas ini tidak gampang, tidak mudah. Ya, saya ingat ada sebuah buku ditulis oleh Imam Al-Ghazali, kata beliau ketegasan untuk menegakkan kebajikan itu, kesalehan itu menjadi tidak gampang. Karena kita itu menghadapi 4 buah tantangan di dalam kehidupan keberagamaan kita. Ya, yang pertama dari sekalian, kita menghadapi yang namanya kesenangan duniawi. Kita susah sekali untuk melawan yang namanya kesenangan duniawi. Yang kedua, kita menghadapi tipu daya syaitan. Yang ketiga, kita menghadapi pengaruh pergaulan yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, terutama kita sebagai anak muda. Dan yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, nafsu yang bersarang di dalam diri kita. Ya, nah inilah di sekalian 4 hal yang membuat kita menjadi tidak mudah untuk menegakkan atau bersikap tegas terhadap kekufuran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Oke, kita kembali ke ruang dialog dulu. Wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, ya. Tegas terhadap ya perilaku-perilaku atau orang-orang yang mengajak kepada kekufuran. Ini gak gampang. Contoh real saja, kita hari ini berhadapan dengan sebuah keadaan yang dimana kita menghadapi sebuah perang peradaban. Ya.
perang peradaban. Jadi kalau dulu yang namanya penjajahan itu diwujudkan dalam bentuk penguasaan sebuah teritori oleh bangsa yang lebih berkuasa terhadap bangsa yang dijajah. Misalnya kita dijajah oleh beberapa negara misalnya ya. Kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Jepang ya, adik-adik sekalian. Ini bentuk penjajahan zaman model-model klasik. Tapi hari ini penjajahan itu diwujudkan dalam bentuk yang berbeda. Kita mengenal ada tiga F. Kita dijajah dengan 3 hal. Satu, kita dijajah dengan food. Ya, food. Yang kedua dengan fashion, yang ketiga dengan film. Gitu ya. Ini ada 3 hal itu yang kemudian hari ini kita hadapi itu. Ya. Kita hadapi. Food. Hari ini kita lihat siapa di antara kita yang tidak kenal dengan misalnya produk KFC, McD, ya, McDonald dan seterusnya. Dan kita seringkali merasa lebih bangga tuh ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti itu. Kita tampilkan di media sosial kita sudah beli ini, kita nongkrong di Starbucks dan seterusnya ya. Nah, jadi lewat kebanggaan kita terhadap food yang seperti itu menunjukkan bahwa kita terjajah. Secara budaya kita terjajah. Food ini hanya representasi saja, sebuah contoh saja betapa kita ini dikuasai secara ekonomi. Ya. Maka jadi kalau kalian belajar tentang sosiologi kritis itu, ada yang namanya tokoh namanya Johann Galtung. Ya. Jadi Johann Galtung itu mengatakan negara dunia ketiga itu senantiasa dijajah sebenarnya kata beliau. Tidak benar-benar merdeka. Ya. Dikuasai sedemikian rupa, dibuat tergantung sedemikian rupa, dan ketergantungan itu kata Johann Galtung sebenarnya adalah salah satu bentuk dari kekerasan. Ya. Cuma kita nggak nyadar. Karena memang penjajahan dalam konteks ini sangat halus. Food tadi contohnya. Yang kedua fashion itu. Fashion. Hari ini kita bisa melihat. Ya. Dari si fashion itu, apa yang tidak kita gunakan itu semuanya barang-barang impor. Coba lihat apa yang Anda gunakan. Kosmetik yang Anda pakai. Baju yang Anda gunakan. Jilbab yang Anda pakai bahkan. Gitu ya. Sepatu yang Anda pergunakan. Bahkan kemarin itu saya beli bola untuk anak saya sama keluarga saya, beli bola untuk anak saya yang paling bungsu karena kemarin itu baru saja genap 1 tahun. Di bola itu tulisan itu made in China gitu ya. Bayangkan. Nah, jadi di sebuah bola yang sebenarnya mainan anak-anak itu sendiri demikian tergantungnya kita. Belum lagi kita bisa melihat bentuk-bentuk yang lain, ya kan hari ini? Ya. Kalau Anda lihat secara kritis itu, bagaimana orang mau menanam tebu, menanam jagung. Kalau biaya produksinya saja itu lebih tinggi daripada harga jualnya, bayangin. Ya, lebih besar, lebih mahal. Betapa yang namanya para petani kita itu tidak pernah kaya-kaya. Karena bayangkan biaya produksinya itu lebih tinggi daripada biaya penjualannya. Ya. Jadi kenapa orang itu semakin ke sini tidak tertarik lagi bertani? Banyak anak muda lari ke kota. Ya. Mengais rezeki di kota karena mereka sadar tidak potensial menjadi seorang petani ini. Itu contohnya, ya. Nah, yang ketiga di sekalian kita bisa melihat apa lagi? Film. Siapa yang hari ini tidak tahu dengan film-film drama Korea misalnya, ya. Ya jujur aja, kita banyak suka dengan drama Korea. Saya pun juga suka gitu loh. Nah, tapi kalau kemudian drama Korea itu sudah menjadi semacam bukan berarti nggak boleh sih kita nonton seperti itu, boleh-boleh aja. Tetapi kalau kemudian kita menjadi mengidolakannya secara berlebihan, kita menjadi seorang maniak K-pop yang luar biasa. Ini jelas bahwa itu menunjukkan bahwa kita ini tidak benar-benar bisa tegas terhadap hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ya. Jadi asyiddah walal kufar itu tidak gampang. Karena yang namanya 3 hal tadi itu saya katakan tadi, ya, food, fashion, dan dan film itu sudah ada di sekeliling kita. Bersama dengan kita hidup di antara itu. Dan itu salah satu bentuk dari tantangan yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai tantangan kesenangan duniawi. Belum kita bicara tentang tipu daya syaitan, kita bicara tentang bagaimana nafsu yang melekat di dalam diri kita. Yang kata para ulama kita, nafsu itu adalah
adalah musuh yang kita benci, tapi kita tidak bisa pernah membuangnya karena dia bagian integral di dalam diri kita. Ya. Nah, makanya di sekalian, kalau pemuda zaman dulu mereka mengangkat senjata dengan bambu runcing, menyerahkan jiwa raga mereka dengan berjuang melawan penjajah yang kasat mata. Hari ini kita berjuang melawan musuh yang demikian piawai, yang demikian luar biasa menginfiltrasi kita. Ya. Sekarang kita sedang gonjang-ganjing tentang vaksin misalnya. Ya. Ada kekhawatiran juga bahwa vaksin ini semakin berdampak buruk kepada generasi kita di kemudian hari. Nah, makanya selain berbahagia, menurut saya bentuk perjuangan kita terhadap makna dari asyiddau 'alal kuffar itu adalah sikap kritis kita terhadap hal-hal yang tadi saya utara. Perang budaya, perang peradaban, perang pemikiran, ya. Kita perlu menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, ya. Di mana kita perlu bangga bahwa kita itu memiliki sebuah tradisi yang gemilang, sejarah yang demikian luar biasa, perayaan emas yang luar biasa, ya. Makanya saya termasuk orang yang sangat bangga dengan ketika Erdogan membuka kembali masjid yang semula jadi museum, karena itu salah satu bentuk simbolisasi tegaknya kita, tegaknya peradaban Islam terhadap peradaban di luar sana, di peradaban Barat. Ya. Nah, itu yang pertama, asyiddau 'alal kuffar. Yang kedua dari ayat yang tadi saya nukilkan dalam surat Al-Fat ayat 29 itu, ruhama'u bainahum. Ya, ruhama'u bainahum. Ketika satu sisi dia keras terhadap kekufuran, keras terhadap tegas terhadap hal-hal yang tidak baik. Orang-orang mukmin itu, pengikut Rasulullah itu adalah orang yang sangat berkasih sayang dengan sesama manusia, dengan sesama muslim, ruhama'u bainakum. Tapi hari ini kita bisa melihat, ya, apakah itu terjadi dalam kancah politik bangsaan kita misalnya. Bukankah dalam politik kita sering mendengarkan ungkapan tidak ada musuh dan kawan sejati, tergantung kepentingan, gitu ya. Padahal kalau kita lihat saja salah satu nasihat dari tokoh politik ternama, misalnya Mahatma Gandhi, politik tanpa prinsip itu hancur. Politik tanpa prinsip itu hancur. Dan hari ini kita bisa melihat politik kita itu praktis, gitu, pragmatis. Kalau sesuai dengan kepentingan ya udah saya support, kalau enggak ya udah saya mundur gitu loh. Nah, di sini berbahagia, akhirnya apa yang terjadi kemudian kita ini saling jegal satu sama lain, ya, saling kemudian menjelekkan satu sama lain dan seterusnya. Nah, maka adik-adik sekalian, kita kembali ke slide dulu. Ya. Menurut saya yang perlu diperlukan dalam konteks ini adalah kita perlu membangun sebuah paradigma baru dalam konteks ruhama'u bainahum ini. Saya menyebutnya sebagai paradigma akhlak, ya. Jadi kita perlu membangun sebuah paradigma atau pandangan hidup yang lebih mengedepankan sisi akhlak daripada mengedepankan sisi fikih. Karena kalau kita melihat dari sisi fikih, entah itu fikih dalam konteks ibadah atau fikih siasah misalnya, seringkali di sekalian kita itu mengalami sebuah keadaan di mana kita saling mudah terpecah belah satu sama lain. Ya. Oke. Aduh, ini kembali ke sini lagi ya. Nah, ada 4 hal yang menurut saya menjadi penting untuk adik-adik sekalian lakukan dalam konteks dalam konteks untuk menjaga harmoni, menjaga ukhuwah di antara umat kita ini, ya, yang mudah sekali terpecah sedemikian rupa itu. Nah, oke. Kita melompat ke sini aja. Ya. Ini yang disebut sebagai paradigma akhlak itu seperti ini. Tadi sekalian. Paradigma akhlak itu seperti ini. Satu, adik-adik sekalian, dalam konteks paradigma akhlak itu kita perlu melihat bahwa yang namanya kebenaran itu bersifat jamak. Ya. Artinya begini. Ketika fikih itu mudah sekali membuat kita berbeda satu sama lain, maka kita perlu menyadari bahwa yang namanya fikih itu adalah satu bentuk upaya dilakukan oleh para ulama kita, di mana perbedaan-perbedaan pandangan di antara mereka itu ada yang sama, ada yang berbeda.
Ya. Nah, ketika berbeda terjadilah ikhtilaf di antara mereka itu, maka disitulah kebenaran itu menjadi jamak. Ya. Jadi Rasulullah sendiri bahkan itu memberikan contoh betapa beliau itu menjaga betul perasaan dari pengikutnya, dari umatnya ini tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Nanti akan saya uraikan lebih jauh lagi. Ada 3 paradigma yang kalian harus kita bangun. 1, kebenaran itu jamak, ya. Yang kedua, tinggalkan fikih ketika demi persaudaraan di antara kita. Yang ketiga, adik sekalian, ikhtilaf itu sebagai kemudahan. Kemudian yang keempat itu adalah akhlak sebagai ukuran kesalehan kita. Nah, ini yang disebut sebagai paradigma akhlak itu. Kira-kira itu, ya. Nah, kita akan coba bahas itu satu demi satu. Contoh kebenaran itu jamak itu bisa kita lihat dari sebuah dalam sebuah hadis yang barangkali adik-adik juga sudah pernah membacanya. Jadi ada 2 orang sahabat yang mereka itu pergi untuk berdagang, ya. Dan suatu ketika mereka mendapatkan waktu sudah masuk jadwal sholat tuh, ya, waktu sholat. Nah, waktu sholat zuhur pada saat itu. Nah, padahal di sekeliling mereka tidak ada air yang bisa digunakan untuk tohar, untuk berwudu, ya. Maka dari sekalian, mereka memutuskan akhirnya untuk mengerjakan sholat itu dengan cara tayamum. Lalu mereka berjamaah melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah mereka tayamum, mereka berjalan sebentar, ternyata tidak jauh dari tempat mereka sholat itu, mereka mendapatkan ada air yang bisa digunakan untuk berwudu. Apa yang terjadi kemudian? Satu orang sahabat memilih untuk mengerjakan sholat itu kembali. Dia mengulang kembali sholat tadi itu. Satu orang sahabat bersikukuh bahwa saya tidak lagi harus mengerjakan sholat. Karena saya sudah melaksanakan sholat dengan cara bertayamum. Nah, di antara mereka kemudian terjadi perbedaan pendapat atas sikap mereka itu. Kemudian datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada kepada sahabat yang tidak lagi sholat, cukup dengan bertayamum, beliau mengatakan engkau sudah benar, karena demikianlah yang kuajarkan kepada kalian semuanya. Lalu kepada yang sholat lagi, beliau mengatakan engkau mendapatkan 2 kebaikan dari apa yang kau kerjakan itu. Nah, jadi bayangkan Rasulullah itu sedemikian rupa, ya, mendamaikan kita ini dengan bentuk respon yang semacam itu. Ya. Jadi kebenaran itu menjadi jamak. Jangan kita itu menganggap bahwa kita ini paling benar. Perpecahan di tubuh umat kita ini seringkali terjadi karena kita tuh lupa bahwa yang namanya mazhab dalam fikih itu demikian banyak gitu loh. Tidak-tidak kalau kita ini orang Ahlussunnah wal Jamaah akan mengakui ada 4 mazhab yang kita anggap kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita beragama, ya. 1 mazhab Maliki, yang kedua mazhab Syafi'i, yang ketiga itu mazhab mazhab Hanafi, lalu mazhabnya Imam Hambali. Ya, ada 4 tuh. Nah, masing-masing di antara mereka itu ada yang sama, ada yang berbeda-beda. Nah, 4 mazhab yang kemudian muncul semacam ini menjadi sebuah hazanah untuk kita. Karena dia sebuah hazanah, maka jangan kita memutlakkan pendapat kita, ya. Tapi kita harus sadar bahwa di balik pendapat yang kita yakini itu, orang lain saudara kita memiliki sebuah pendapat yang juga memiliki pedoman dalam satu mazhab tertentu, ya. Nah, ini ya diri sekalian. Jadi betapa itu harus kita pegang baik-baik. Nah, yang kedua, yang tadi saya sebutkan di dalam slide itu, meninggalkan fikih demi persaudaraan. Nah, contohnya siapa? Contohnya dari sekalian, itu bisa kita lihat dari kehidupannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu suatu ketika dari sekalian berkunjung ke makam Imam Hanafi. Nah, ketika sholat subuh, beliau itu kan mengajarkan dalam fikihnya itu kalau subuh kita mengerjakannya sembari melaksanakan kunut di rakaat yang kedua. Tapi apa yang terjadi? Ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak melakukan hal semacam itu. Ya, beliau sholat subuh rakaat kedua tetap langsung sujud, tidak melaksanakan tidak melakukan kunut. Ya. Nah, selesai sholat para murid-murid nanya tuh kepada Imam Syafi'i. Ya Imam, kenapa Anda tidak melaksanakan kunut? Lalu Imam Syafi'i mengatakan, saya menghormati Imam Hanafi yang tidak mengajarkan kunut di dalam sholatnya yang dianut oleh masyarakat yang ada di sini. Coba lihat, ya. Jadi beliau itu meninggalkan fikih sekelas Imam Syafi'i, ya, meninggalkan fikih pendapat beliau itu untuk menghargai
masyarakat yang ada di sana yang mereka itu lebih mengedepankan fikihnya Imam Hanafi. Beda sama kita kan, seringkali begitu. Kita ini seringkali memaksakan keyakinan kita, mazhab kita atas saudara kita yang tidak sama dengan kita. Begitulah. Yang ketiga tadi sudah saya sampaikan, adik-adik sekalian. Ikhtilaf yang terjadi dalam umat ini harus kita lihat sebagai sebuah kemudahan. Coba bayangin tuh, kalau kita kemudian bersenggolan dengan perempuan yang bukan perempuan yang bukan non muhrim kita, tanpa sengaja kita wudhu lagi. Coba kalau kita melaksanakan umroh atau haji, berapa ribu orang, berapa juta orang, dan sangat mungkin kita untuk bersentuhan tanpa sengaja. Kalau kita memegang pada satu mazhab yang mengatakan bahwa batal kita ketika bersentuhan dengan orang yang bukan muhrim kita, wah repot itu. Setiap saat kita akan pergi berwudu, balik lagi, kan begitu. Nah, jadi ikhtilaf yang terjadi di dalam fikih itu menjadi peluang untuk kita untuk memudahkan kehidupan kita. Jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit, begitulah. Nah, yang keempat tadi sekalian, ya, paradigma akhlak itu mengajarkan kepada kita bahwa ukuran kesalehan itu bukan terletak kepada fikihnya, ketaatan eksoteriknya, tapi kepada kesalehannya, kepada dimensi esoterisnya. Ya, sejauh mana akhlaknya itu menjadi pembuktian dari keimanannya. Nah, inilah yang disebut sebagai paradigma akhlak, yang mesti menjadi semacam pengikat magnet bagi kita untuk menjaga ukhuwah di antara kita. Mohon maaf sekali, kita hari ini sangat toleran dengan orang-orang di luar kita, sangat toleran dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Tapi kita sangat tidak toleran, sangat keras dengan orang saudara-saudara kita sesama muslim itu sendiri, gitu loh. Nah, ada yang salah di situ, ada di sekalian. Padahal di ayat yang tadi saya nukilkan di awal, ruhama ubainakum. Kita ini harus kasih sayang satu sama lain. Nah, salah satu ikhtiarnya itu kita mengedepankan paradigma akhlak, cara pandang yang mengedepankan akhlak daripada fikih, mengedepankan persamaan daripada perbedaan-perbedaan. Ya, saya juga mungkin bersama kepada Anda tidak sepenuhnya sama. Betul tidak? Anda pun demikian juga kepada saya. Tapi mari kita memperbanyak persamaannya, bukan memperbanyak perbedaannya. Itu harus kita lakukan. Dan itulah implementasi dari ruhama ubainahum itu kayak begitu kira-kira. Nah, ya. Nah, lalu kemudian ada di sekalian di ayat yang tadi saya kembali ke yang tadi itu adalah selanjutnya disebutkan tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, ya. Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah itu kita melihatnya adalah orang yang mengerjakan ruku dan sujud sembari mengharapkan karunia dan ridha Allah. Ya, nah artinya apa? Jadi orang-orang yang bersama Rasulullah itu adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang takwa, dan orientasi ketaatan ketakwaannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih karunia dan ridha Allah. Ya, ini beda banget ya. Jadi ya kalau orang itu mengerjakan kebajikan karena Allah, itu pasti beda tuh kalau bukan karena Allah. Makanya teman-teman bisa lihat di dalam semua kitab hadis yang kita pelajari, bab pertama itu selalu bicara tentang niat. Ya kan? Innamal a'malu binniyat, ya. Segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Artinya kalau kita ini mengaku sebagai umatnya Rasulullah, kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana perkara niat ini. Apakah niat yang kita kerjakan dalam beribadah itu mengharapkan karunia Allah dan ridhonya Allah, atau jangan justru bergeser melenceng kepada yang lainnya. Ya, makanya musuh terbesar daripada keikhlasan itu adalah riya dan sum'ah, ya. Yang berkali-kali selalu saya sampaikan ketika kajian offline kita itu, adik-adik, riya dan sum'ah ini harus benar-benar kita jauhi. Kita sebagai anak muda, mohon maaf, itu sudah bagus tuh, kita sudah hijrah, kita sudah pakai jilbab, kita sedang pakai baju koko, sedang ikut pengajian. Tapi jangan sampai ibadah yang kita kerjakan itu terkontaminasi karena tidak adanya ketulusan dalam kita beribadah itu. Ya, saya mencatat tuh ada beberapa perilaku yang membuat kita menjadi tidak sempurna keikhlasannya. Ya, satu tadi sudah saya sampaikan, bergesernya niat kita, bukan lagi karena Allah, tapi karena manusia. Kita ngerjakan yang namanya riya atau sum'ah itu. Kita berharap pujian, berharap sanjungan dari orang lain. Kualitas ibadah kita berbeda ketika kita bersama dengan orang banyak dan ketika kita sendirian. Nah, ya. Nah, kalau ini yang terjadi, adik-adik sekalian,
Kita tidak sesuai, tidak selaras dengan ayat yang tadi saya nukilkan itu. Yang kedua apa? Yang kedua kita seringkali kecewa tuh. Manakala kebaikan kita tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal orang yang ikhlas itu tidak bergantung pada pujian. Ya. Dia akan tetap stabil, konsisten, itu istiqomah. Dipuji nggak dipuji, disanjung nggak disanjung, dikritik tidak dikritik, dia tetap berada pada koridor kebaikan itu sendiri. Nah, tapi banyak di antara kita ketika dicibir, ketika tidak ada, jangankan dicibir, tidak dipuji, like-nya dikit misalnya begitu, kita langsung patah semangat, kita langsung patah arang, ada di sekalian. Nah, ini berarti kita belum benar-benar ikhlas dalam beribadah itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga penyakit kita yang seringkali merusak keikhlasan kita dalam beribadah itu adalah mengungkit-ungkit kebaikan-kebaikan kita. Ya, saya pernah ini, saya pernah itu, saya pernah mengerjakan ini, saya pernah mengerjakan itu. Nah, adik-adik sekalian, ini perilaku-perilaku lain yang menurut saya harus kita hindari ketika kita benar-benar ingin menyebut diri kita sebagai umatnya Rasulullah. Ya, kita ingin disebut sebagai ikhwaninya Rasulullah itu adalah dengan cara kita ini berusaha untuk menghindari 3 hal semacam itu. Kalau 3 hal ini kita tinggalkan, insya Allah ya, kita termasuk dalam konteks ayat tadi itu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengerjakan kebaikan, ruku, sujud kita, zakat kita, puasa kita, sholat kita, dan seterusnya itu benar-benar kita dedikasikan karena mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena itu di samping ikhlas, yang kedua menurut saya juga yang tidak kalah penting adalah menjaga sikap wara kita, ya. Sikap wara itu juga penting. Karena wara itu yang tidak banyak orang bisa melakukannya. Jadi wara itu sederhananya adalah kemampuan kita untuk menjaga diri kita, memelihara diri kita itu dari hal-hal yang bisa merusak kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, adik-adik sekalian, ini satu bentuk materi presentasi yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik dalam kaitannya kita mencoba memperbaharui diri kita terkait dengan 2 peristiwa besar tadi itu. Sumpah Pemuda, yang salah satunya kita mengatakan bahwa kita siap menjadi agen pemersatu bangsa kita ini. Ternyata tadi saya sampaikan korelasinya dengan bagaimana kita membangun paradigma akhlak di atas paradigma fikih. Kalau kita benar-benar ingin berupaya untuk menggandeng semua pihak di dalam satu institusi yang bernama umat tersebut. Ya. Yang kedua, kita juga belajar tentang bagaimana mencintai Rasulullah dengan mempraktikkan perilaku-perilaku yang ditunjukkan di dalam surat Al-Fat ayat 29 tersebut. Nah, begitu Mas Danu yang bisa saya sampaikan. Barangkali akan lebih menarik kalau kajian kita ini dibarengi dengan dialog tanya jawab antara, kalau saya bisa menjawab insya Allah saya akan jawab, kalau ada yang lain yang bisa menjawab barangkali bisa membantu saya untuk memberikan jawaban tersebut, ya. Terima kasih, kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah sekali ya teman-teman. Ada banyak sekali nih ilmu yang bisa kita dapatin tadi. Seperti ada paradigma akhlak yang bisa kita jadikan standar, kita bisa jadikan ukuran supaya ketika mau berubah, ada hal nih yang bisa aku jadikan panutan untuk bisa lebih baik ke depannya. Tadi ada paradigma akhlak yang pertama, tadi ada sedikit catatan. Yang pertama ada kebenaran itu sifatnya jamak. Kedua ada tinggalkan fikih dan persaudaraan. Yang ketiga ikhtilaf sebagai kemudahan, dan juga yang terakhir ada akhlak sebagai ukuran kesolehan. Nah, teman-teman monggo silakan bagi ada yang akan bertanya mungkin kami persilahkan melalui kolom chat atau juga bisa langsung melalui langsung ya. Nah, mungkin sebelum itu ada sedikit pertanyaan nih Ustaz dari pribadi. Nah, tadi kan ada berbagai problem kayak berbagai hambatan juga tantangan bagi kita anak muda, termasuk tadi juga ada penjajahan yang sebenarnya nggak kita sadari kayak terhegemoni lah kayak itu. Kalau kita tuh sebenarnya ada dalam sebuah sistem yang memang kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kita tuh dimanfaatkan kayak itu. Nah, ini kan ada beberapa aja tuh yang sadar kayak oh iya ya ternyata ini nih nggak benar, kayak tadi ada film, ada food. Nah, ini kan ada beberapa orang aja yang sadar. Nah, dalam hal ini peran seperti apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu, yang bisa membuat kita membuat ya kontribusi kayak itu, peran aksinya bahwa ini loh yang bisa aku
sama-sama sadar kalau kita tuh sedang dalam hegemoni gitu. Nah mungkin gitu Ustaz. Iya, baik, terima kasih. Saya menyarankan kepada teman-teman Yuk Ngaji sebagai komunitas anak muda, ya. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita itu harus berpikir kritis. Kita harus berpikir kritis, ya. Itu yang hari ini hilang di kalangan anak muda kita. Kehilangan daya kritis, dan itu yang mengerikan menurut saya, ya. Untuk berpikir kritis itu, adik-adik, ada dua hal yang perlu kalian kembangkan. Satu, wacana, wawasan, ya. Literasi, kalian harus melek literasi, kalian harus membaca, kalian harus bisa memiliki banyak wawasan untuk bisa membaca realitas itu dengan baik. Tidak mungkin loh orang akan bersikap kritis kalau dia tidak memiliki wawasan yang luas. Nah, hari ini mari kita bertanya kembali. Sehari kita berapa lembar buku ya, berapa lembar halaman yang kita baca, ya. Apa yang kita konsumsi setiap hari, ya. Nah, di belakang saya ini buku-buku koleksi saya yang sudah saya kumpulkan semenjak sebagian dari buku saya kumpulkan semenjak saya kuliah, ya. Nah, buku-buku yang saya miliki ini beragam, adik-adik sekalian. Mulai dari buku-buku psikologi, ada buku agama, ada buku leadership, kepemimpinan, dan seterusnya, ya. Nah, kenapa saya mengkonsumsi banyak buku tadi? Karena saya ingin berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya. Seorang sahabat yang sering dinobatkan sebagai contoh orang yang kritis itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Beliau kritis sekali. Bahkan saya kritisnya itu ketika kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau sampai diasingkan dan meninggal dalam pengasingannya itu. Ya. Yang kedua yang kita perlukan adalah logika. Kemampuan berpikir dengan benar, ya, berpikir dengan logik. Itu yang diperlukan. Karena kalau kita kemudian punya wawasan tanpa diramu dengan cara berpikir yang benar, itu tidak pernah menghasilkan sebuah daya berpikir yang kritis. Itu yang menurut saya penting hari ini, ya. Nah, kenapa kita jadi terbelah bahwa hari ini ada yang hanya diam beribu bahasa, ya bisa jadi dikarenakan punya kepentingan terhadap keadaan yang menguntungkan dia, atau boleh jadi karena kurang dua hal tadi itu, ya. Maka yang diperlukan menurut saya dua hal itu, kemampuan berpikir kritis yang dibangun atas wawasan yang luas, yang kedua adalah kemampuan logika yang baik. Nah, kalau itu dimiliki, Mas, saya percaya betul bahwa kita akan menjadi orang yang setidak-tidaknya, ya barangkali kita kalau membuat sebuah perlawanan secara besar-besaran menjadi sulit juga, ya. Tapi paling tidak yang bisa kita lakukan itu ada di sekalian, mulai dari sekarang itu melakukan dua hal. Satu, melakukan kemandirian, membangun kemandirian, ya. Nah, membangun kemandirian itu bentuknya bisa bermacam-macam, ya. Kemandirian secara ekonomi kita bisa bangun dengan berwirausaha misalnya, berwirausaha, dan wirausaha itu di dalam wirausaha itu kita melakukan langkah kedua, yaitu apa? Keberpihakan. Ya, keberpihakan. Jadi kemandirian dan keberpihakan itu penting. Saya bukan orang yang setuju terhadap mekanisme pasar yang demi sekarang ini kita alami, di mana segala sesuatunya itu kita serahkan kepada mekanisme pasar. Kalau permintaannya tinggi, sementara persediaan barangnya sedikit, harganya naik, ya. Ketika penyediaannya banyak, tetapi permintaannya sedikit, harganya turun. Untuk hal-hal tertentu, terutama terkait dengan hak hidup rakyat banyak, ya, itu tidak bisa kita serahkan kepada mekanisme pasar, adik-adik. Kita perlu menyerahkan itu, kita perlu berpihak di situ. Penguasa itu harus memegang kendali dan itu digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Makanya hari ini kita bisa melihat kenapa kita itu miskin. Miskin kita itu jangan dilihat semata-mata pada orangnya. Coba Anda lihat. Petani-petani kita, bapak kita yang petani, yang nelayan itu. Kurang apa kerja kerasnya? Ya kan? Mereka bangun pagi. Lalu mereka kemudian segera menuju ke sawah. Mereka mencangkul, menyiapkan lahan, memberikan pupuk, ngasih air. Istirahat hanya sebentar, lanjut lagi siang sampai sore. Tapi kok miskin terus itu?
Berarti kesalahannya bukan pada orangnya dong, ya kan? Jadi miskinnya itu bukan karena faktor kultural, karena orangnya etosnya rendah, bukan itu. Tapi miskinnya bangsa kita ini, rakyat kita ini, karena faktor yang lain. Apa itu? Struktural. Struktural. Kekuasaan yang hari ini kita lihat, itu belum berpihak kepada rakyat kecil. Ya. Hukum masih berpihak kepada yang berkuasa, yang punya uang, ya kan? Di mana disebutkan bahwa kalau kekayaan seluruh rakyat kita ini dikumpulkan jadi satu, itu belum bisa mengalahkan kekayaan dari 8 orang terkaya di Indonesia ini. Bayangin, ya. Ya, jadi itu menjadi sebuah pembuktian bahwa memang kita ini dalam keadaan yang tidak berkeadilan hari ini. Tidak berkeadilan, ya. Bayangkan kekayaan kita kalau dikumpulkan itu masih kalah dengan 8 orang yang terkaya di negara kita ini. Itu artinya ada satu yang timpang kan, struktur kita tidak benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Maka disitulah adik-adik sekalian, kita ini sebagai anak muda itu harus melek politik. Ya, saya bukan mengajak Anda untuk kemudian memprovokasi Anda untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang anarkis ya, tapi kritis gitu loh. Berdaya kritis, dan itu diperlukan hari ini. Bahwa kita hari ini dalam situasi di mana kita itu dalam posisi tereksploitasi, terzalimi. Disitulah kita perlu politik. Makanya orang Muslim itu harus jangan antipati dengan politik. Ingat, segenggam kekuasaan kita, adik-adik, itu lebih dahsyat daripada ribuan jutaan kata yang kita ucapkan. Saya hari ini, Anda dengar, Anda nyimak, saya ngomong barangkali Anda manggut-manggut ya, Anda mengatakan iya begitu, tapi nggak ada banyak tuh artinya, hanya bisa barangkali masuk ke hati Anda, menyentuh akal Anda, tetapi tidak punya power, kan tidak powerful omongan saya. Tapi kalau yang ngomong itu orang sekelas presiden misalnya, atau menteri, atau gubernur, omongan dia itu menjadi semacam fatwa yang memiliki kekuatan yang bisa merubah keadaan di sekeliling dia. Nah, itu yang diperlukan hari ini, Mas Danu, ya, agar kita itu bisa merubah sesuatu yang hari ini kita dalam kondisi terjajah itu menjadi benar-benar merdeka, ya. Bukan hanya merdeka secara fisik, tapi benar-benar merdeka, kemerdekaan sejati, ya. Merdeka secara ekonomi, merdeka secara sosial, merdeka secara ideologis dan seterusnya. Yaitu yang harus kita perjuangkan sebagai bagian dari keumatan. Itu, Mas, jawaban saya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Monggo kami silakan kami ingatkan lagi pada teman-teman yang hendak bertanya. Insya Allah masih ada kesempatan karena kajiannya nanti akan ditutup pada pukul 21:10. Nah, karena itu teman-teman yang hendak bertanya atau masih ada yang janggal, kami persilahkan. Nah, mungkin untuk sambil menunggu, mungkin masih ada yang mikir atau wah aku mau nanya apa ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan lagi nih Ustaz. Kan tadi terkait dengan kesadaran gitu. Nah, terkadang memang orang-orang yang mau sadar itu udah ada gitu. Bahkan mereka udah mau gerak atau dari yang sebelumnya apatis atau yang sebelumnya ya udah nggak peduli politik tadi. Nah, cuman kadangkala ini based of experience gitu, pengalaman. Kadang itu mentok di gagasan aja, udah besok mau berubah ya kayak besok udah ada rencana, udah buat planning, terus itu juga udah buat ide. Nah, tapi kadang tuh banyak di antara anak-anak muda bahkan di komunitas sendiri yang kita rasain banget, kadang tuh mentok di ide aja. Untuk actionnya kadang bingung, wah ini gimana ya gitu. Nah, mungkin ada sedikit saran ya dari Ustadz atau ada masukan gitu terkait dengan mentoknya kadang di ide aja terkait dengan hal yang demikian gitu. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih. Iya. Memang yang namanya perubahan itu tidak pernah mudah ya Mas ya. Jadi untuk keluar dari sebuah kebiasaan lama kepada hal yang baru itu bukan sesuatu yang mudah ya. Paling tidak secara psikologis adik-adik ketika kita mau berubah agar ide itu tidak hanya berhenti pada dataran ide tetapi benar-benar sampai dataran action itu. Kita menghadapi sejumlah kendala secara psikologis. Ya, ada empat situasi psikologis yang sering kita alami sehingga kita akhirnya kemudian mundur lagi tuh, ya, tidak mengikuti sebuah perubahan, ya, tidak menjalani sebuah perubahan. Saya singkat dengan SARA. Nah, SARA ini adalah akronim, ya, S A R A R dan A.
bukan sara dalam pengertian suku, agama, ras, dan budaya, bukan ya, tetapi dalam pengertian secara psikologis. S-nya itu singkatan dari shock, terkejut. Ya, tadi kenapa disebutkan bahwa banyak di antara kita itu hanya berarti di dataran ide, tapi tidak susah untuk melaksanakan dalam konteks di lapangan ya. Karena ketika perubahan itu digulirkan, ada terjadi shock, ya shocking, ada keterkejutan. Coba lihat hari ini ya, yang paling gampang sajalah. Kita mengalami situasi ya tiba-tiba berubah selama 7 bulan ini kan. Dulu kita kajian di yuk ngaji itu asik banget ya, bisa ketemu tatap muka langsung. Biasanya setelah itu kita lihat di YouTube sudah ada rekamannya ditampilkan. Tapi hari ini kita kajian lewat cara semacam ini. Ya. Dulu orang bisa berdagang dengan bebas, hari ini berdagangnya lewat offline juga, lewat online juga. Ya, semuanya berubah. Ya, nah situasi yang berubah ini menimbulkan shocking, keterkejutan di dalam diri kita, Mas. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita berhenti pada dataran ide, susah mengeksekusi sebuah ide perubahan itu? Setelah shock, yang kedua itu adalah A. Ya, A itu adalah anger. Kita marah. Kita marah dengan situasi yang tidak normal, yang tidak lazim, ini kita marah gitu loh. Ya, kita marah. Hari ini termasuk kita juga masih memendam kemarahan. Ya, vaksin ini virus ini sebenarnya sesuatu yang natural atau sebuah rekayasa, kita kan masih mempertanyakannya. Ada kemarahan penduduk dunia terhadap negara Cina yang hari ini kita masih berjibaku dengan penanganan virus. Mereka di sana sudah dugem katanya begitu ya. Nah, jadi ada kemarahan-kemarahan. Ada kemarahan-kemarahan terjadi, ada anger di situ. Yang ketiga, adik-adik sekalian, terjadi juga R, rejection, penolakan. Ya. Yang sering menolak itu bahkan kita pribadi. Makanya sering dikatakan musuh terbesar itu sebenarnya bukanlah orang lain, tapi justru diri kita pribadi. Rejection, kita menolak itu. Ya. Kita menolak dengan aturan baru, misalnya ketika kita kemana-mana harus memakai masker. Bahkan di sana sendiri kita lihat ada operasi justisi yang nggak menjalankan protokol kesehatan akan didenda, akan mengalami bentuk hukuman sosial gitu ya. Nah, karena yang begini-gini menjadi penting dalam menyikapi sikap kita yang seringkali menolak sebuah aturan baru itu. Ada rejection di situ, ya. Walaupun pada akhirnya setelah kita melakukan tiga sikap tadi itu, kita akan melakukan juga pada akhirnya terpaksa melakukan tindakan yang keempat, yaitu acceptance. Acceptance itu artinya menerima, ya. Apa boleh buat, ya udah. Jadinya begini, apa boleh harus kita jalani, harus kita lakoni, mau gimana lagi, kira-kira begitu, ya. Nah, inilah ya, Mas, kenapa kemudian banyak di antara kita itu akhirnya banyak menolak perubahan. Ya. Kita susah sekali untuk menjadi bagian kecil dari agen-agen perubahan itu. Ya, mohon maaf nih, saya kutip seorang sosiolog Iran, namanya adalah Ali Shariati. Jadi yang namanya masyarakat di piramida atas itu, ya, yang beliau sebut sebagai Zeitgeist itu namanya, ya Zeitgeist, itu memang tidak banyak. Ya, mereka adalah orang-orang yang tidak sama dengan publik pada umumnya. Ya, ingat ya, ada pernyataan kebanyakan orang adalah orang kebanyakan. Kebanyakan orang adalah orang kebanyakan, ya. Jadi kita itu biasanya menempati piramida bawah, piramida di bawah. Saya hanya sebagian kecil yang berada di level atas itu, yang disebut oleh Ali Shariati sebagai Zeitgeist itu. Nah, Zeitgeist ini tadi sudah saya sebutkan. Salah satu ciri Zeitgeist itu adalah kemampuan berpikir kritis. Itu diperlukan hari ini. Maka Sumpah Pemuda itu adalah bentuk pikiran kreatif dan kritis pada zamannya. Dan itu kita perlukan hari ini, bagaimana spirit itu kita cangkokkan dalam konteks kehidupan kita hari ini, adik-adik sekalian. Tapi tadi saya sampaikan, tidak mungkin tuh kita akan berpikir kritis kalau kita tidak memiliki dua hal tadi. Ya, cara berpikir yang benar, yang kedua wawasan yang luas. Itu yang memungkinkan Anda untuk berpikir secara kritis. Ya, nah maka seorang Zeitgeist tidaklah berhenti pada dataran ide, dataran pikiran, ya. Tapi dia mencoba mengeksekusi pikiran-pikiran itu menjadi sebuah aksi-aksi nyata, ya. Nah, maka dari sekalian kita perlu tuh berbaur dengan masyarakat, kita menyatu dengan masyarakat,
kita perlu memahami bahwa memperjuangkan ide itu memang tidak gampang, tidak mudah, ya, dan seterusnya. Makanya saya teringat satu nasihat dari Ibnu Mas'ud yang menarik untuk menjadi bahan renungan kita. Jadi salah satu putus asa yang tidak boleh ada di dalam diri kita, kata Ibnu Mas'ud, itu adalah putus asa untuk memperbaiki umat, memperbaiki sesama. Tidak boleh ada, ya. Nah, artinya ketika kita punya ide kita itu berbenturan dengan 4 tadi, saya sebut tadi, berhadapan dengan yang namanya keterkejutan, berhadapan dengan kemarahan, berhadapan dengan penolakan-penolakan, maka jangan menyerah dulu. Kita harus terus menjalankan, mengeksekusi ide-ide itu sedemikian rupa. Samalah kayak bisnis yang Anda rintis itu. Jadi kalau di sini ada yang menjalankan bisnis itu, studi kan membuktikan bahwa bisnis itu akan survive, itu ujiannya pada 3 bulan pertama, pada tahun pertama berdiri itu adalah masa kritisnya 3 bulan pertama. Setelah itu lewat akan ada ujian 2 tahun pertama, ya. Setelah lewat 2 tahun akan memasuki lagi masa 5 tahun pertama, gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ketika sebuah ide itu digulirkan sedemikian rupa, ada masa di mana ide tersebut diuji sedemikian rupa. Butuh waktu, butuh kesabaran, butuh persistensi agar ide itu benar-benar terwujud di dalam kehidupannya. Ya, nah itu Mas Danu, kenapa tadi pertanyaannya, kok ide itu banyak sekali mentok di tengah jalan, hanya berhenti sebatas ide, tetapi tidak betul-betul terejawantakan menjadi sebuah perilaku nyata dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Karena sepertinya nggak ada pertanyaan juga dari teman-teman, mungkin untuk terakhir nih Ustaz, kan malam ini judulnya Wake Up Anak Negeri. Nah, ini juga kita Ustaz di awal tadi bahwa kita tuh melihat seperti sekarang itu generasi muda seperti tertidur kayak wah ini kenapa kayak ada Gimana generasi gimana? Generasi muda yang ada seperti sedang tertidur kayak itu. Sebenarnya kan kita punya potensi yang luar biasa kayak itu dengan kuantitas yang banyak. Terus kenapa kok rasanya susah banget kayak diajak untuk berubah tadi, susah banget mentopi ide, dan juga kayak masih aja ada orang-orang yang apatis kayak itu. Nah, menurut Ustadz sendiri dari berbagai problematika yang hadir ini, sebenarnya yang hilang dari anak muda sekarang itu seperti apa sih Ustadz kayak itu? Ini apakah memang kita kehilangan idealisme sebagai anak bangsa gitu? Atau memang kita kehilangan arah dan tujuan sehingga kita tuh kalau mau kemana-mana bingung kayak tuh, kayak kita punya kapal yang besar, nah kodenya udah ada, terusnya juga bingung ini kapal mau dibawa kemana gitu. Nah, mungkin tanggapan Ustadz untuk penutupan pada malam hari ini, monggo Ustadz. Iya, baik. Ini pertanyaan bagus sekali dari host ya. Jadi kalau kita ingin merubah itu, adik-adik sekalian, memang butuh fase-fase tertentu. Fase pertama yang paling penting harus kalian lakukan adalah mengenal diri kalian dengan baik. Itu kuncinya, ya. Mengenal diri kalian dengan baik. Bukankah ada sebuah diktum yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Nah, ini secara elaboratif adik-adik bisa lihat di dalam bukunya Imam Al-Ghazali, judulnya Kimia As-Sa'adah. Ya, dia banyak bicara tentang bagaimana pengenalan terhadap diri kita itu akan membawa kita kepada pengenalan terhadap Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk di dalamnya kita harus mencoba mengenali potensi apa yang ada di dalam diri kita. Kekuatan apa yang ada di dalam diri kita. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Tapi percayalah, Allah senantiasa mengenapkan kekurangan kita dengan kelebihan kita. Yang seringkali kita tidak berhasil lakukan adalah kita tidak menemukan di mana bentuk kekuatan kita itu. Forces kita itu di mana, kita nggak dapat gitu loh. Nah, memang untuk menemukan potensi kita ini adik-adik diperlukan kadang waktu yang panjang, proses eksplorasi yang tidak mudah gitu loh. Ya ini miriplah dengan ketika kita masih belia, ketika kita mau belajar sesuatu, belajar jalan, belajar naik sepeda, belajar membaca, belajar menulis, belajar ngomong, kan tidak ada tuh semua skill-skill itu kita kuasai seketika, tapi butuh waktu, butuh waktu. Dalam prosesnya juga mengalami yang namanya coba gagal, ya kan, trial error dan seterusnya.
Cuman menjadi mengkhawatirkan kalau kata pada usia yang demikian matang, kita belum menemukan diri kita. Umur 40 misalnya, kita belum tahu tuh di mana letak kekuatan kita, kelebihan kita. Wah, bahaya sekali itu. Karena pada prinsipnya, kalau kita makin cepat mengenali siapa diri kita, tahu di mana kelebihan kita, adik-adik, maka itu menjadi lebih baik lagi. Ya, maka ada definisi menarik tentang talent, ya. Talenta. Talenta itu tidak dimaknai sebatas semacam bakat saja. Tapi talenta itu dimaknai adalah sesuatu yang secara natural mudah untuk kita kerjakan. Itu disebut sebagai talenta, itu semacam itu. Ya. Nah, coba Anda kenali, ya, diri kita itu sebenarnya kekuatannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, kalau kita sudah menemukan di mana letak kekuatan kita, maka dari sekalian, disitulah kemudian kita itu akan perlu membangun yang namanya tujuan yang bermakna. Oh, saya punya kelebihan di sini nih. Maka langkah kedua yang saya lakukan adalah saya harus membangun sebuah tujuan yang bermakna dalam hidup saya. Apa arti bermakna itu? Bermakna itu artinya bahwa tujuan itu, adik-adik, itu tidak hanya terkait dengan diri kita pribadi. Tapi tujuan itu sudah bergeser. Kalau semula berfokus pada kita, tapi sekarang berfokus kepada orang lain, kepada umat, kepada sesama. Nah, kita sudah mulai bergeser di situ, maka disitulah kita sudah dikatakan memiliki tujuan yang bermakna. Ya, contoh saja misalnya, kalau kita belajar agama, fokus belajar agama kita itu hanya sekadar untuk saya besok jadi ustadz nih. Jadi ustadz saya dapat duit, saya dapat penghasilan. Itu berarti kita belum punya tujuan bermakna. Tapi kalau saya jadi ustadz, saya bisa membantu orang lain, menyadarkan orang lain, memberikan ilmu agama kepada orang, berbagi tentang ilmu bermanfaat kepada orang. Nah, disitulah kita mulai bergeser. Dari satu tujuan yang sifatnya egoistik menjadi tujuan yang sifatnya bermakna. Ya, nah tujuan yang bermakna ini akan mudah kita kerjakan. Tadi syaratnya, kalau apa yang kita kejar itu selaras dengan kelebihan kita. Problem besar anak muda hari ini seringkali antara tujuannya itu yang ingin dia capai itu tidak ditopang oleh kelebihan yang dia miliki. Padahal kalau ditopang oleh kelebihan yang dia miliki, tujuan itu, adik-adik, akan dikejarnya dengan penuh passion-nya, dengan penuh passion. Ya. Nah, passion ini apa? Nah, itu dia pertanyaannya kan. Kita seringkali bingung tuh, passion itu apa? Passion itu sebenarnya ada sekali ditandai oleh 3 hal. Jadi kalau kalian memiliki 3 hal ini berarti kalian sudah mengerjakan apapun dengan passion. 1, passion itu adalah segala sesuatu yang kalian kerjakan dengan enjoy, ya, dengan senang hati, dengan nyaman, ya, tidak diburu-buru oleh waktu, kalian benar-benar menikmati apa yang sedang kalian kerjakan itu. Ya, itu namanya passion itu kayak begitu. Coba renungkan. Dalam aktivitas apa kira-kira kalian merasa bahwa saya kok merasa di sini nih, Ustadz, saya merasa berada ini passion saya karena saya mengerjakan ini dengan enjoy, saya lupa dengan waktu, saya begitu asyik terlibat di dalamnya itu. Tapi ingat, ini harus produktif. Kalau dia tidak produktif, dia tidak disebut passion. Ya. Jadi passion itu harus sesuatu yang sifatnya produktif, yang kita menikmatinya, enjoy, nyaman dengan aktivitas itu. Yang kedua, adik-adik sekalian, ciri daripada passion itu adalah harus ada kemajuan, harus ada progres yang kita capai dari apa yang kita kerjakan itu. Makanya ini yang membedakan antara hobi dan passion. Ya, hobi dan passion itu di situ bedanya. Kalau hobi, ya tadi sama dengan passion, sama-sama kita menikmatinya, sama-sama kita asyik melakukannya, tetapi biasanya sebuah hobi itu tidak banyak kemajuan yang kita capai. Kalaupun maju ya majunya dikit-dikit aja lah, ya tidak benar-benar sampai pada level kepakaran tertentu. Tapi kalau yang namanya passion, ya itu ada sebuah latihan-latihan konsisten yang kita kerjakan secara berkelanjutan, di mana pada akhirnya ada di sekalian kita merasakan ada kemajuan satu demi satu, kemajuan sedikit demi sedikit, makin ahli, makin piawai, makin ahli, dan seterusnya. Ya, inilah yang kemudian kalau kita belajar psikologi positif, itu yang disebut sebagai deliberate practice itu. Ya, jadi deliberate practice itu adalah sebuah keterampilan
yang kita latih secara konsisten, secara terukur dan terarah, secara dengan waktu yang cukup, sampai akhirnya kita menjadi orang yang pakar pada satu bidang tertentu. Itu namanya deliberate practice. Anda mungkin bertanya, berapa lama dong Ustadz waktu yang diperlukan untuk jadi orang yang dimaksudkan itu? Ya, research menunjukkan para pakar itu ada di sekalian. Mereka menghabiskan waktu melatihnya itu selama 9 jam dalam satu hari, ya, 9 jam dalam satu hari, ya. Dan itu dilakukan selama 10 tahun, sehingga kalau di total mereka melatih diri mereka itu selama kurang lebih 31.200 jam. 31.200 jam latihan secara terarah, kontinu untuk sampai pada tingkat kepakaran tertentu. Bayangin tuh, ya, apakah kita bisa seperti itu? Ya, ya mungkin kalau kita orang Muslim ya tentu tidak semata-mata 9 jam ya, bisa jadi lebih lama dari 10 tahun. Tapi dari penjelasan saya tadi menggambarkan bahwa ketika kita memperjuangkan sesuatu itu memang butuh waktu. Jadi wajar tuh kalau tadi disampaikan oleh host kok hanya berdasarkan ide tuh, tidak pernah benar-benar terwujud secara nyata karena banyak orang tidak mau membayar harganya. Waktu tadi itu ya Bapak sekalian. Bayangkan 31.200 jam. Tapi bagi orang-orang yang punya passion, dia tidak lagi menghitung waktu tuh. Tidak lagi menghitung waktu. Dia terus menjalani tanpa sadar waktu tersebut sudah terlampaui gitu loh. Nah, yang ketiga tuh, ciri daripada passion itu ada di sekalian, karya kita atau prestasi kita itu, keahlian kita itu, kemampuan kita itu mendapatkan pengakuan dari orang lain, pengakuan publik. Jadi kita tidak merasa bahwa saya ahli, saya pintar, saya piawai secara subjektif. Ya, kalau subjektif itu namanya gigantisme. Ya. Jadi merasa besar tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Ya, itu hanya besar kepala gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar memiliki passion, dia mendapatkan pengakuan, mendapatkan afirmasi tuh dari orang lain di sekeliling dia. Oh iya, kamu memang ahlinya di sini. Karya kamu memang keren, memang bagus, memang luar biasa. Itu barulah kita bisa dikatakan memiliki passion, adik-adik sekalian. Nah, mari cerna baik-baik. Ya, sudahkah kita mengenal dengan baik kelebihan kita hari ini? Ya, sudahkah kita merancang sebuah tujuan yang bermakna dalam kehidupan kita? Sudahkah kita bekerja dengan passion kita? Ya. Nah, kalau yang saya sebutkan ini saja, 3 hal yang saya sebutkan ini saja, saya jelaskan ini, belum kita kerjakan adik-adik sekalian, maka susah bagi kita, sulit bagi kita untuk benar-benar menjadi semacam agen perubahan tadi. Nah, makanya bagi saya, dengan menjadikan Maulid ini sebagai momentum kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai model perubahan, itu menjadi sangat penting. Bayangkan sebuah peradaban dibangun dalam waktu 20 tahun. Keren kan? Luar biasa itu. Peradaban yang demikian jahiliyah berubah dalam tempo waktu 20 tahun. Bahkan saya pernah membaca surah sejarawan mengatakan Muhammad menciptakan sebuah peradaban yang terlampau maju pada zamannya. Masyarakat Madani terbentuk dalam waktu 20 tahun, 20 tahun lebih sedikit. Yang akhirnya hanya bertahan itu pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Begitu berganti dari Sayyidina Ali kepada dinasti Umayyah, adik sekalian, maka disitulah terjadi peralihan dari sistem masyarakat Madani menuju sistem monarki, kekerajaan, ya kan? Nah, jadi itu menjadi sebuah pembuktian bahwa Nabi kita menciptakan sebuah tipikal masyarakat yang sangat maju, yang sangat modern pada zamannya. Nah, kita barangkali tidak sebesar beliau, tapi paling tidak dengan melakukan apa yang tadi saya sampaikan, mengenal kelebihan kita bangun tujuan yang bermakna dalam kehidupan kita kerjakan dengan passion, maka insya Allah apa yang menjadi tujuan tersebut akan terrealisasi di kemudian hari. Ya, karena Allah kan tidak pernah tuh merubah keadaan kita kalau kita tidak merubah keadaan kita sendiri, ya kan? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu Mas Danu sebagai penjelasan saya atas pertanyaan ketiga tadi itu. Semoga makin melengkapi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya, Masya Allah, ini semakin malam kayaknya semakin seru pembahasannya ya. Nah, alhamdulillah dari pertanyaan ini ternyata juga timbul satu pertanyaan ya, kayaknya ini juga berkaitan. Kan tadi udah tahu tuh, misalnya harus netapin diri dulu. Kira-kira aku tuh base-nya di mana kayak itu. Nah, ketika sudah ada base, kadang tuh ngerasa
kurang pantas lah, ini udah pantas belum sih? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan. Nah, saya pertanyaan gini, saya pernah mendengar jangan menunggu baik 100% untuk berbuat baik, bermanfaat bagi sekitar, karena kita tahu kapan itu. Jadi ingin bertanya Ustadz, menurut Ustadz hal apa saja yang perlu disiapkan untuk mengambil peran perubahan, semisal membagikan tulisan hal-hal baik di sosial media. Terkadang ada perasaan tidak yakin, ragu, apalagi untuk memulai. Nah, kayak tadi mentok, tapi yang ini sebenarnya udah punya passionnya, kayak itu udah punya base-nya, tapi bingung, wah ini benar-benar udah 100% baik gak ya? Ini udah kira-kira udah cocok belum sih kayak itu? Atau semisal insecure atau minder lah kayak itu Ustaz. Nah, mungkin begitu Ustaz. Iya, begini, adik-adik sekalian. Hari ini memang yang kita lihat itu, kalau tidak sensasional itu tidak dikenal gitu loh. Itu yang menjadi masalah di kita itu ya. Jadi kalau sesuatu yang buruk, yang jelek, itu cepat sekali menyebarnya, ya, dikonsumsi bahkan menjadi perbincangan, menjadi trending topik tuh di media sosial. Tapi hal-hal baik, hal-hal yang mengajak kepada ketaatan, kepada kemanusiaan dan seterusnya, itu susah sekali kan untuk menjadi hal yang sifatnya trending topik, itu sangat susah sekali. Nah, menurut saya kalau itu yang terjadi, kita sudah menyebarkan tulisan, ya, menyampaikannya kepada media sosial, tapi kok responnya dingin-dingin aja, ya kembali lagi tuh kepada penjelasan di awal tadi saya sampaikan, bahwa disitulah ujian tentang keikhlasan kita. Ya, apakah kita ini benar-benar melakukan itu ikhlas karena Allah, ataukah karena kita mengharapkan sanjungan manusia? Ya, ya hari ini kita tahulah bahwa siapapun akrab dengan media sosial. Ya, tapi kan tidak semua orang itu bisa menjadi seorang YouTuber yang terkenal, atau menjadi seorang tokoh Instagram yang dikenal publik secara luas. Tidak semuanya kan. Nah, itu mesti tidak menjadi menyuruhkan langkah kita. Ya udah, kita lakukan aja. Kita buat tulisan, kita sebarkan ke media sosial, kita bagikan lewat WhatsApp, grup dan seterusnya. Bagikan aja. Terserah orang kemudian bagaimana meresponnya kepada kita, itu terserah mereka. Kita serahkan saja. Ya, bukankah kita sering mengatakan itu di dalam doa kita itu, ya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, kan begitu toh? Ya udah, kita wujudkan tuh apa yang kita doakan itu dengan menjadikan kebaikan-kebaikan kita, lalu kemudian hasilnya seperti apa kita serahkan kepada Allah. Toh tugas kita hanyalah berikhtiar, kan? Berikhtiar. Kita tidak punya kewenangan untuk bagaimana mengendalikan tulisan kita, mengendalikan ajakan kita, enggak ada itu. Tugas kita hanya berikhtiar saja, mengajak orang kepada kebaikan. Nah, kalau kemudian ada rasa minder, ada orang yang sudah begini, ya biarin aja. Toh mereka pun sebelum sampai pada titik itu melakukan hal yang sama kayak kita. Adik-adik sekalian, tidak ada orang yang langsung sedemikian rupa sampai pada sebuah titik yang dimana mereka punya pengaruh yang luas. Jadi jangan patah semangat, patah arang karena kemudian kita melihat orang lain atau karena kita tidak mendapatkan apresiasi yang tidak sepenuhnya kita harapkan. Ya, yuk kita kembali kepada hati kita kembali kepada keikhlasan kita. Bismillah, apapun yang kita kerjakan itu benar-benar kita laksanakan karena Allah. Kembali kita renungkan, ya, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ini doa kita itu betul-betul kita tanamkan betul, bahwa apa yang kita inginkan, kita harapkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu Mas, ya, yang mudah-mudahan menjadi semacam pengukuhan secara spiritual terhadap apapun yang kita kerjakan itu. Adik-adik sekalian, kembali yuk kita lihat kembali. Saya ngerjakannya dengan ikhlas tidak, tulus tidak, atau jangan-jangan karena yang tadi. Kalau sudah kita merasa sudah mulai melenceng, udah kita kembalikan lagi kepada ketulusan, kebeningan hati kita dengan memperbaiki niat kita tersebut. Itu Mas Nilo. Ya, Masya Allah, teman-teman, semakin malam semakin seru dan juga ternyata banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatin ya. Tapi sayang banget karena kita juga udah masuk di pukul jam berapa? 21:16. Karena tadi ditutup 21:10, tapi karena udah lewat, mungkin kita cukupkan di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir dan juga yang sudah bertanya gitu. Nah, mungkin Ustaz, untuk menutup
untuk kajian pada malam hari ini ada sedikit closing statement mungkin untuk penutup, semacam ya masukan atau kritikan untuk anak muda yang ada sekarang gitu. Mungkin begitu Ustaz. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Mas atas waktunya. Adik-adik sekalian, di penghujung pertemuan kita kali ini, saya ingin kembali mengingatkan ada sebuah dialog yang menarik ya, yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, ya, di mana beliau bertanya itu kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, hal apakah yang paling jauh dari diri kita? Mereka mengatakan ada Cina, ada negeri India, dan seterusnya. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, adik-adik, murid-muridku, sesungguhnya yang paling jauh itu adalah masa lalu. Ya. Lalu dia bertanya lagi kepada para muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling dekat dalam kehidupan kita? Lalu mereka mengatakan, bapak, ibu, orang tua, sahabat, saudara, dan seterusnya. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya wahai muridku, yang paling dekat dalam kehidupan kita itu adalah kematian. Ya. Lalu beliau bertanya lagi kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling besar di dunia ini? Ya, maka mereka mengatakan yang paling besar itu adalah matahari, bulan, dan seterusnya. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling besar itu adalah nafsu yang bersarang di dalam diri manusia. Ya. Lalu beliau bertanya lagi kepada para murid-muridnya, wahai murid-muridku, apakah yang paling berat menurut kalian? Lalu mereka mengatakan yang paling berat itu adalah gunung, yang paling berat itu adalah bukit, yang paling berat itu adalah besi, dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai murid-muridku, yang paling berat itu sesungguhnya adalah memegang amanah, menjaga amanah. Dan yang terakhir, beliau bertanya, wahai murid-muridku, apakah yang paling tajam di dunia ini? Lalu mereka mengatakan, pedanglah yang paling tajam. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Nah, dari dialog yang terjadi, yang tadi saya ceritakan, itu menjadi sebuah bahan renungan dalam kehidupan kita. Bahwa inilah 5 hal inilah yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Ya. Yang paling dekat itu adalah kematian. Yang paling besar itu adalah nafsu yang ada di dalam diri kita. Yang paling berat itu adalah menjaga amanah. Dan yang paling tajam itu adalah lidah kita. Nah, berkaitan dengan tema kita kali ini, saya ingin kaitkan dengan 4 dan yang kelima. Bahwa di pundak kalian sedang ada amanah menjadi tokoh perubahan atau menunggu perubahan. Ya. Sejarah kita menunjukkan bahwa negara kita ini berubah karena anak muda. Ya, karena anak muda. Tanpa tidak kita sadari, ada semacam amanah bahwa ketika kita menjadi pemuda di negeri kita ini, ada amanah untuk diri kita menjadi orang yang kritis, menjadi orang-orang yang sensitif dengan lingkungan di sekeliling kita. Bahkan ada semacam sebuah kewajiban tidak tertulis bahwa kita harus menjadi agen perubahan. Itu amanah yang ada di pundak Anda. Dan yang kedua, ya, kita lihat bahwa anak-anak muda itu, tokoh-tokoh perubahan itu, mereka tidak hanya sebatas ide, tapi ide mereka ikat menjadi sebuah tulisan. Mereka suarakan secara komunal. Maka hari ini, lidah itu tidak hanya untuk berbicara, tidak hanya untuk ngobrol, tidak hanya untuk bergunjing, tidak ya. Yang sering kita gunakan seperti itu kan. Tapi lidah itu kita gunakan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, menyuarakan suara-suara orang-orang yang selama ini terpinggirkan, singkirkan. Itulah tugas anak muda hari ini. Di mana Anda punya lidah dan lidah Anda itu tajam karena Anda memiliki daya kritis. Tapi ingat, kritisisme itu muncul manakala Anda memiliki 2 hal tadi itu. Wawasan yang luas dan kemampuan berpikir yang logik, yang sistematik. Ya. Nah, demikian closing statement dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Mohon maaf adik-adik jika selama saya menyampaikan kajian ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati atau ada ucapan-ucapan yang salah. Semuanya berasal dari kelemahan saya selaku manusia. Ya. Sementara yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas atensinya, atas waktunya. Semoga sehat selalu. Ingat, tetap berkarya dan kita gunakan masa muda kita dengan sebaik mungkin untuk memberikan sumbangsi terbesar bagi
negara kita, bagi bangsa kita, bagi umat kita, bagi peradaban manusia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah sekali teman-teman. Tadi closing statement-nya menusuk sekali kayak itu. Jadi memang kita punya amanah sebagai ya agent of change tadi ya, sebagai agen perubahan. Dan memang ketika kita ngomong perubahan, ada atau enggak adanya kita, pasti akan ada orang yang mengambil peran ini. Ada atau enggak adanya kita, perubahan pasti akan terjadi. Tinggal pertanyaannya, kita mau ambil bagian atau enggak, kita mau jadi sebagai penonton atau hanya pelaku, menjadi seorang pelaku atau hanya sebagai penonton kayak itu. Dan seseorang yang merayakan kemenangan, pemain sepak bola yang merayakan kemenangan, pasti yang paling senang dan orang yang paling merasakan kebahagiaan adalah seorang pemainnya, seorang pelakunya. Sebagai penonton ya pastinya biasa aja kayak, walaupun menang, pemainnya menang, tapi beda perasaannya gitu. Dan sama ketika kita ngambil bagian, kita sebagai pelaku, kita sebagai pengemban dakwah misalnya, pasti akan merasakan ketika itu datang dan kemenangan itu kita raih, pasti rasanya akan beda kan. Tinggal tadi ada satu pertanyaan yang mesti kita jawab, kita mau ambil bagian sebagai penonton atau pelaku. Nah mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah menunggu dengan sabar, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kajian makanan pada malam hari ini. Untuk menutup kajian pada malam hari ini, mungkin kita sempurnakan dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mengucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Kiki Wijaya. Kepada semuanya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita umat terbaik kata Allah. Kita sibuk cari duit. Padahal di depan kita anak-anak berhadapan dengan narkoba, pemerkosaan, aborsi, pelacuran, korupsi, kekerasan, kebohongan, dan kehilangan tujuan hidup. Yang semua tadi tidak bisa diselesaikan dengan uang.